Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait jenis layanan, bimbingan, dan konseling. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Barbie Howell, dan Dan saya Mevino Kesya Putra dengan NIM 2208677. Dan saya Putri Wisat dengan NIM 22003129. baiklah, tanpa panjang lebar, kami akan menjelaskan materi kami yang pertama. Jenis layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Layanan bimbingan dan konseling memiliki berbagai macam jenis sebagai berikut. 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Layanan orientasi merupakan layanan BK yang diselenggarakan untuk membantu individu atau peserta didik agar tidak mengalami kesulitan dalam memasuki lingkungan yang baru. Lingkungan orientasi ini biasanya diberikan saat siswa menginjakkan kaki ke sekolah barunya. Pihak sekolah memberikan perkenalan tentang sekolah tersebut kepada siswa baru. Itu juga dilakukan oleh guru bidang studi, memberikan perkenalan dan menjelaskan mekanisme pembelajaran dengannya sebelum masuk pada materi pelajaran. Menurut Praitno dan Amti 2004, di antara metode pelaksanaan layanan orientasi yang dapat dilaksanakan di sekolah yaitu sebagai berikut. A. Mengunjungi sekolah pemasok. B. Mengunjungi sekolah pemesan. C. Mengadakan malam pertemuan dengan orang tua peserta didik. D. Membicarakan peserta didik baru dengan guru. E. Mengunjungi kelas. F. Memanfaatkan peserta didik senior. Layanan orientasi berperan pada bidang pengembangan pribadi, memberikan pengalaman tentang yaitu sebagai berikut. A. Memberikan kemudahan penyesuaian diri peserta didik tentang pola kehidupan sosial. B. Wadah yang ada di sekolah yang dapat membantu dan meningkatkan serta mengembangkan hubungan sosial peserta didik seperti OSIS, Pramuka, UKS, PMR, kesenian, dan sejenisnya. C. Lingkungan sosial masyarakat sekitar sekolah dengan berbagai bentuk tuntutan, pergaulan, dan kebiasaan masyarakatnya. 2. Layanan orientasi dalam bimbingan belajar meliputi A. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, jadwal pelajaran, dan guru-guru setiap mata pelajaran. B. Menciptakan iklim sekolah dan menyediakan fasilitas sekolah yang mendukung kegiatan belajar. Misalnya perpustakaan, ruang diskusi, ruang BK, ruang kelas, workshop, laboratorium, dan sebagainya. C. Kurikulum yaitu berkenaan dengan tujuan pendidikan sekolah, mata pelajaran, dan program belajar. Sistem dan pendekatan proses belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, sistem ujian, penilaian kenaikan kelas, ujian akhir nasional, ijazah, pelayanan BK sebagai bagian dari kurikulum. D. Suasana belajar di sekolah pada umumnya yang perlu dikembangkan. E. Kegiatan belajar yang dituntut dari peserta didik. F. Adanya pelayanan bimbingan belajar bagi para peserta didik. 3. Layanan orientasi. Dalam bimbingan karir meliputi A. Pelaksanaan bimbingan karir untuk peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya. B. Peranan BK serta pelaksanaan karir di sekolah. C. Kegiatan yang diharapkan dari peserta didik dalam pelaksanaan bimbingan karir. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Putri Waisat. Pada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kedua mengenai layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan.
Pelaksanaan layanan informasi dalam bimbingan konseling dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, ceramah. Ceramah merupakan metode yang sederhana, mudah, dan murah. Metode ceramah dapat dilakukan oleh setiap guru bimbingan konseling. Yang kedua yaitu diskusi. Apabila diskusi penyelenggaraannya dilakukan oleh peserta didik, maka perlu persiapan yang matang. Yang ketiga yaitu karya wisata, merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang telah dikenal secara meluas baik oleh masyarakat sekolah maupun masyarakat umum. Yang keempat yaitu buku panduan. Buku-buku panduan seperti buku panduan sekolah atau perguruan tinggi, buku panduan kerja bagi para karyawan dapat membantu peserta didik dalam mendapatkan banyak informasi yang berguna. Yang kelima yaitu konferensi karir. Penyajian informasi kepada peserta didik dapat juga dilakukan melalui konferensi karir. Kadang-kadang konferensi ini juga disebut dengan konferensi jabatan. Fungsi utama layanan informasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan kurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Tujuan pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan umum. Menurut Prayitno 2004, penyelenggaraan layanan penempatan dan penyaluran secara umum bertujuan untuk membantu peserta didik mendapatkan tempat yang sesuai untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kedua yaitu penempatan pada studi lanjut atau sekolah sambungan. Dan yang ketiga yaitu penempatan pada bidang pekerjaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, materinya yang akan disampaikan oleh Mayvino. Pada Mayvino, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Layanan penguasaan konten merupakan salah satu layanan bantuan BK yang diberikan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Layanan penguasaan konten adalah layanan BK untuk membantu peserta didik secara individu maupun kelompok agar peserta didik dapat menguasai kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Tujuan layanan penguasaan konten yaitu sebagai yang pertama tujuan umum. Menurut Prayitno 2012, tujuan umum layanan PKO yaitu dikuasainya suatu konten tertentu. Layanan ini diperlukan bagi peserta didik untuk menumbuhkan wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai macam masalah. B. Tujuan khusus. Menurut Prayitno 2012, tujuan khusus layanan PKO dapat dilihat dari kepentingan individu atau klien mempelajarinya. Dan isi konten itu sendiri, itu tujuannya layanan PKO terkait dengan fungsi-fungsi konseling, yaitu fungsi pemahaman, 2 fungsi pencegahan, 3 fungsi pengentasan, 4 fungsi pengembangan dan pemeliharaan, 5 fungsi pembelaan. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas atau mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dalam perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling perorangan adalah membantu mengentaskan masalah yang dialami klien. Tujuan umum konseling perorangan yaitu membantu klien
menstrukturkan kembali masalah yang dihadapi, menyadari gaya hidup, dan mengurangi penilaian negatif terhadap diri serta inferiority lainnya. Menurut Praitno 2004, disebutkan bahwa tujuan khusus layanan konseling perorangan dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling dalam yaitu sebagai berikut. A. Klien memahami seluk-beluk masalah dialami secara mendalam dan komprehensif. B. Meningkatkan pemahaman klien untuk mengharapkan persepsi. C. Pengembangan dan pemeliharaan potensi klien dan berbagai unsur positif yang ada pada dirinya. D. Pengembangan potensi diri dan unsur-unsur positif yang ada pada klien. E. Apabila masalah yang dialami menyangkut dilanggarnya hak klien sehingga klien teraniaya dalam kadar tertentu, layanan konseling perorangan dapat mengenai sasaran yang bersifat advokasi. Adapun prinsip-prinsip konseling individual yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap konselor harus menghormati kejujuran klien untuk bertemu dengannya karena meminta pertolongan. 2. Konselor menjelaskan persyaratan konseling yang harus dipenuhi oleh klien. 3. Konselor harus menunjukkan klien itu kepada konselor yang lain jika kasus ditangani di luar pengalamannya. 4. Konselor harus memberitahu klien bahwa semua informasi yang diberikan adalah sulit. 5. Konselor bisa meminta pandangan dari konselor lainnya jika ditemukan kesulitan-kesulitan dalam kasus yang dikendalikannya. 6. Konselor harus bertanggung jawab mencari lembaga referensi jika terdapat klien mulai mengancam keselamatan orang lain. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Dari presentasi yang kita lakukan hari ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu layanan bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan layanan untuk membantu individu atau peserta didik mencapai perkembangan yang optimal. Terdapat 5 layanan bimbingan dan konseling yang dibahas pada presentasi ini, yaitu pertama layanan orientasi, yang merupakan layanan BK yang diselenggarakan untuk membantu individu atau peserta didik agar tidak mengalami kesulitan dalam memasuki lingkungan yang baru. Yang kedua, layanan informasi merupakan layanan yang memberikan informasi yang berguna serta kebutuhan oleh seseorang atau individu. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas. Yang keempat, yaitu layanan penguasaan konten merupakan salah satu layanan bantuan BK yang diberikan kepada individu sendiri ataupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Dan yang kelima, yaitu layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbingnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.